Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak R. Tambang Dahartyo, DR MSc, CMA, AKCA, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya adalah Putu Adika Bayu Bramantia, mahasiswa SEMBA 43 Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Hubungan Adopsi Teknologi Cloud terhadap Kinerja Perusahaan Operator Telekomunikasi di Indonesia. Industri telekomunikasi di Indonesia sedang mengalami transformasi digital didorong oleh meningkatnya permintaan layanan data dan tekanan dari bisnis legasinya. Data menunjukkan 70% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2025 dan diproyeksikan pada tahun 2029 dapat mencapai 85,02%. Untuk menjawab tantangan perubahan yang serba cepat, industri telekomunikasi di Indonesia mulai mengadopsi teknologi cloud yang secara teoritis dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat pemenuhan layanan digital. Secara teori, adopsi teknologi cloud dapat meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat inovasi, dan memperkuat kinerja keuangan perusahaan melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan beban infrastruktur tradisional. Namun, setelah mulai gencar diaplikasikan, dampak positif cloud belum sepenuhnya tercermin secara konsisten dalam kinerja finansial industri telekomunikasi, yang tercermin pada grafik di bawah ini, di mana trennya cenderung stagnan dan bahkan menurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat gap antara teori dengan realita, di mana secara teori, adopsi teknologi cloud seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah. Namun, ternyata kinerja finansial perusahaan telekomunikasi yang pada penelitian ini diproyeksikan melalui ROA dan juga revenue growth belum menunjukkan peningkatan yang konsisten dan bahkan cenderung stagnan. Kemudian, yang kedua terdapat gap penelitian, di mana sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa adopsi cloud dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pendapatan. Namun hubungannya terhadap kinerja keuangan masih bervariasi antar industri dan negara sehingga perlu diuji lebih lanjut pada konteks industri telekomunikasi di Indonesia. Dari rumusan masalah tersebut timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah hubungan adopsi teknologi cloud terhadap kinerja return of assets perusahaan telekomunikasi di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimanakah hubungan adopsi teknologi cloud terhadap kinerja pertumbuhan pendapatan perusahaan telekomunikasi di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah yang pertama, menganalisis hubungan adopsi teknologi cloud terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi Indonesia yang diukur melalui indikator return on assets dan juga revenue growth. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana investasi teknologi cloud berdampak terhadap ROA dan juga pertumbuhan pendapatan perusahaan. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji adopsi teknologi baru seperti cloud. Kemudian tentu saja bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengelola ekspektasi jangka pendek dan jangka panjang atas investasi teknologi cloud. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, resource-based view, di mana teori ini mengemukakan bahwa keunggulan bersaing sebuah organisasi berakar pada penguasaan sumber daya internal yang memenuhi kriteria FRIN. Pada penelitian ini, sumber keunggulan kompetitif dari teknologi cloud tidak terletak pada kepemilikan atau penggunaan cloud itu sendiri, tetapi pada kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi cloud secara efektif. Maka dari itu, teori ini diturunkan menjadi variabel Cloud Adoption Index. Teori yang kedua adalah Dynamic Capability Theory, di mana teori ini memandang organisasi sebagai entitas yang harus secara terus-menerus memperbaharui kapabilitasnya agar relevan terhadap tekanan pasar dan perubahan teknologi. Pada penelitian ini, DCT berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjelaskan bagaimana adopsi cloud dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja keuangan melalui proses adaptasi perusahaan. Maka dari itu, teori ini diturunkan menjadi variabel ROA dan juga revenue growth. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Ada dua hipotesis yang diujikan pada penelitian ini. Yang pertama adalah hubungan audisi teknologi cloud terhadap ROA. Dari penelitian sebelumnya, Zheng et al. Tahun 2023 menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi cloud computing cenderung mengalami perbaikan ROA karena penurunan beban investasi fisik. Maka dari itu, H1 adalah adopsi teknologi cloud memiliki hubungan positif terhadap return on assets atau ROA perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia. Hipotesis yang kedua adalah hubungan adopsi teknologi cloud terhadap pertumbuhan pendapatan. Dari penelitian sebelumnya, Di Stefano et al. Pada tahun 2020 menemukan bahwa
Adopsi teknologi cloud computing meningkatkan pertumbuhan penjualan dan juga produktivitas, terutama pada perusahaan muda yang lebih adaptif terhadap teknologi digital. Kedua, adopsi teknologi cloud memiliki hubungan positif terhadap revenue growth perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia. Desain dan data penelitian. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia pada periode 2014 hingga 2024. Kriteria sampel yang digunakan adalah yang pertama terdaftar di Bursa Efek Indonesia, rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan secara konsisten, dan juga data keuangan utama tersedia dan dapat diakses melalui Osiris Database. Jumlah observasi yang diperoleh pada penelitian ini adalah 44, di mana jumlah observasi tersebut sudah mempresentasikan seluruh perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia selama periode pengamatan. Teknik pengumpulan data. Terdapat 6 variabel pada penelitian ini. Variabel yang pertama adalah tingkat adopsi cloud atau Cloud Adoption Index, di mana data dikumpulkan dengan cara text mining terhadap kata kunci yang berhubungan dengan adopsi cloud dari laporan tahunan perusahaan selama periode pengamatan. Kata kunci ini diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama berdasarkan tingkat representasi adopsi cloud-nya, yaitu yang pertama yang paling basic adalah infrastruktur inti atau core, model layanan atau service, dan kemudian yang paling advance adalah arsitektur teknologi cloud atau architecture, dan kemudian dilakukan weighting untuk mendapatkan nilai Cloud Adoption Index-nya. Variabel yang kedua adalah revenue growth, di mana data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan. Dan kemudian untuk variabel ROA, ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan leverage dikumpulkan dari Osiris Database. Definisi operasional variabel. Untuk variabel independen, variabel yang digunakan adalah tingkat adopsi cloud atau Cloud Adoption Index dengan notasi cloud, di mana perhitungannya adalah dengan weighting dari 3 klasifikasi utama pada text mining sebelumnya, yaitu dengan menghitung 0,5 kali core, ditambah 0,3 kali service, dan ditambah 0,2 kali arsitektur. Kemudian pada variabel dependent, untuk revenue growth, perhitungannya adalah pendapatan pada tahun buku dikurangi pendapatan tahun buku sebelumnya dibagi pendapatan pada tahun buku sebelumnya dikali 100%. Dan pada ROA, perhitungannya adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini ada 3, yaitu ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan leverage. Untuk ukuran perusahaan dengan notasi film size, diperoleh dengan cara logaritma natural dari total aset. Untuk usia perusahaan dengan notasi film age, yaitu dengan cara menghitung tahun buku dikurangi tahun berdiri perusahaan. Dan kemudian leverage dengan notasi leverage dihitung dengan cara total utang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, metode analisis. Seluruh proses pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan perangkat lunak eFuse versi 13, di mana yang pertama akan dilakukan analisis statistik deskriptif, dan kemudian akan dilakukan estimasi model regresi untuk menentukan model regresi mana yang akan dipilih, apakah CEM, FEM, atau REM, dengan dilakukan 3 uji utama, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, di mana pada penelitian ini dilakukan 2 pengujian, yaitu yang pertama uji normalitas, dan juga yang kedua uji multikolinaritas. Sebagai catatan, pelanggaran heteroskedastisitas dan autokorelasi sudah diantisipasi dengan menerapkan robust standard error metode covariance weight cross-section pada model regresinya. Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis, di mana dilakukan uji nilai F, uji nilai T, dan juga uji koefisien determinasi atau R-square. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat 2 model yang diujikan pada penelitian ini, yaitu model ROA dan juga model REVgrow. Pada model ROA, nilai prop F statistik yaitu sebesar 0,000. Artinya, variabel cloud, film size, film S, dan leverage secara bersama-sama mempengaruhi ROA. Dengan demikian, model regresi ROA dapat digunakan sebagai dasar analisis. Pada uji T, variabel cloud atau Cloud Adoption Index berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas aset. Hasil pada tabel menunjukkan koefisien sebesar negatif 6,755 dengan probabilitas 0,031, yang mana lebih rendah daripada 0,05 atau signifikan pada tingkat 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan adopsi cloud justru berkorelasi negatif dengan ROA. Selanjutnya, model ROA juga memiliki nilai R-square sebesar 0,858.
yang artinya 85,8% variasi ROA dapat dijelaskan oleh variabel cloud, film size, film edge, dan juga leverage. Sementara itu, pada model RevGrow, nilai prop statistik sebesar 0,06. Hal tersebut menunjukkan bahwa model signifikan hanya pada tingkat 10%. Artinya, variabel cloud, film edge, film size, dan leverage secara bersama-sama tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan telekomunikasi. Pada uji T, nilai koefisien variabel cloud pada model RevGrow sebesar negatif 11,433 dengan probabilitas 0,066. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan pada tingkat 10%, dan arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan adopsi cloud berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama. Selanjutnya, model RevGrow memiliki nilai R-square sebesar 0,203. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi pertumbuhan pendapatan masih terbatas, yaitu hanya sebesar 20,3% saja. Dengan demikian, sebagian besar variasi pertumbuhan pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Selanjutnya, analisis pada model ROA. Adopsi teknologi cloud pada periode yang sama memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap ROA. Jadi seakan bertentangan dengan teori, peningkatan intensitas adopsi cloud justru diikuti oleh penurunan efisiensi pemanfaatan aset. Di industri telekomunikasi yang memiliki tingkat capital intensity yang tinggi, transformasi menuju sistem berbasis cloud merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Pada periode yang sama dengan dimulainya implementasi, perusahaan telekomunikasi tidak bisa langsung meninggalkan sistem lamanya karena dibutuhkan fase migrasi dan stabilisasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Vervoe et al. Pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa transformasi digital berlangsung dalam beberapa fase, mulai dari digitalisasi operasional hingga transformasi model bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, Lee et al. Pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital seperti cloud dapat menurunkan kinerja keuangan dalam jangka pendek karena perusahaan harus menanggung biaya transisi teknologi sebelum memperoleh manfaat efisiensi jangka panjang. Selanjutnya, analisis pada model RevGrow. Adopsi cloud memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan namun tidak signifikan. Artinya, implementasi teknologi cloud pada umumnya berfokus lebih dahulu pada peningkatan efisiensi infrastruktur dan peningkatan fleksibilitas operasional perusahaan. Dampak terhadap pendapatan baru muncul pada tahap-tahap berikutnya ketika perusahaan sudah mampu memanfaatkan infrastruktur digital tersebut untuk menciptakan produk dan layanan baru. Dalam industri telekomunikasi, adopsi cloud masih pada tahap awal yang lebih berperan sebagai pendukung infrastruktur digital dibandingkan sebagai peningkatan sumber pendapatan secara langsung. Momentum adopsi cloud di industri telekomunikasi di Indonesia juga masih tergolong baru. Data menunjukkan peningkatan signifikan baru terjadi sejak awal 2020-an seiring dengan percepatan transformasi digital. Namun karena masih dalam fase pembangunan infrastruktur, dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan cenderung belum terlihat. Berdasarkan pertanyaan penelitian sebelumnya dan juga hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, adopsi teknologi cloud berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, yang menunjukkan bahwa implementasi cloud dalam jangka pendek belum mampu meningkatkan efisiensi penggunaan aset perusahaan telekomunikasi. Yang kedua, adopsi teknologi cloud tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan, sehingga teknologi cloud belum dapat dikatakan mampu mendorong peningkatan pendapatan secara langsung dalam periode penelitian. Selanjutnya adalah implikasi hasil penelitian. Bagi praktisi, penelitian ini dapat memberikan pedoman implementasi teknologi baru kepada manajemen, menegaskan bahwa adopsi teknologi cloud bukan merupakan investasi jangka pendek. Kemudian, implikasi teoritisnya adalah memberikan tambahan literatur bahwa manfaat adopsi cloud bersifat tidak langsung dan berkorelasi negatif terhadap kinerja keuangan jangka pendek. Keterbatasan penelitian yang dihadapi pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, jumlah observasi relatif kecil. Kemudian yang kedua, periode pengamatan yang masih terbatas, belum sepenuhnya dapat melihat hubungan positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang ketiga, tingkat adopsi cloud masih diukur dengan cara yang terbatas. Dan yang keempat, potensi endogenitas bisa saja terjadi, namun penelitian ini tidak melakukannya. Saran untuk penelitian berikutnya adalah yang pertama, memperbesar jumlah sampel dengan penambahan sektor industri lain. Kemudian yang kedua, melakukan estimasi dengan LAG 5-10 tahun untuk menangkap hubungan adopsi cloud secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, menambahkan variabel lain seperti kapabilitas digital, inovasi, dan efisiensi operasional untuk memperoleh model yang lebih komprehensif.
Dan yang keempat, perlu dilakukan metode ekonometrika yang lebih lanjut untuk mengatasi potensi endogenitas. Demikian presentasi tesis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.